Halo teman-teman. Israel dipenuhi dengan gereja-gereja yang menakjubkan. Yang tidak mengherankan mengingat ini adalah tempat kelahiran Yesus serta lokasi dari banyak peristiwa yang Anda baca dalam Alkitab. Banyak wisatawan akan mengunjungi gereja-gereja paling terkenal di negara ini, seperti Gereja Maria Magdalena dengan kubah emasnya, Gereja Makam Suci di Yerusalem, dan Gereja Kelahiran di Bethlehem. Namun, selain gereja-gereja tersebut, masih banyak gereja dan biara lain yang memiliki nilai sejarah yang penting dan keindahan yang luar biasa, tersebar di berbagai penjuru negeri. Setiap tempat tersebut memiliki kisah yang menarik dan layak untuk dijelajahi. Beberapa di antaranya terletak di lokasi yang memukau, menawarkan pemandangan terbaik di Israel, mulai dari jantung gurun hingga puncak gunung yang menghadap ke Laut Israel. Kebanyakan dari gereja dan biara ini telah dibangun dan direnovasi selama berabad-abad, menciptakan warisan budaya yang kaya bagi generasi mendatang. Mari kita lihat 10 gereja indah yang mungkin Anda temui dalam berbagai tur Kristen sehari di Israel. Nomor 10. Biara Santo George Wadi Kelt. Pada abad ke-5 Masehi, para biarawan Bizantium mengasingkan diri ke gurun Yudea untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan terpencil. Selama periode tersebut, lebih dari 60 biara dibangun di lanskap gurun yang keras dan menantang. Meskipun banyak yang hancur akibat penjajahan dan gempa bumi besar pada abad ke-19, beberapa biara masih aktif hingga hari ini. Salah satu contoh terindah adalah Biara Santo George, sebuah biara ortodoks Yunani yang diukir di sisi ngarai pegunungan berbatu sempit di Wadi Kelt, yang merupakan lokasi pendakian populer. Dihancurkan pada abad ke-6, biara ini dibangun kembali pada abad ke-12, lalu ditinggalkan dan direnovasi kembali pada akhir abad ke-19. Kini, biara ini dihuni oleh para pendeta ortodoks Yunani dan masih menyimpan relik Santo George dari Choziba, yang memberikan nama pada biara ini, bersama dengan 2 orang santo lainnya. Biara Santo George merupakan tempat ziarah yang menarik, terletak sejajar dengan jalan kuno menuju Yeriko yang disebutkan dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Tempat ini konon menjadi latar belakang lembah bayangan maut yang diungkapkan dalam Mazmur 23. Sebelum mengunjungi biara ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kenakan sepatu yang nyaman dan pakaian yang sesuai, karena bangunan biara hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki melalui pendakian curam sejauh 1 km. Perlu diingat bahwa suhu dapat sangat panas, terutama selama puncak musim panas. Jam kunjungan adalah dari Senin hingga Sabtu, pukul 9 hingga pukul 13, dan biara ini tutup pada hari libur tertentu. Nomor 9. Katedral Santo James, Gereja Armenia, Kota Tua Yerusalem. Tersembunyi di kawasan Armenia yang tenang di Kota Tua Yerusalem, terdapat Katedral Santo James yang dibangun pada abad ke-12. Katedral ini merupakan jantung spiritual kawasan tersebut dan situs tersuci bagi komunitas Armenia di Israel. Gereja Ortodoks Armenia ini terkenal sebagai tempat di mana Kim Kardashian dan Kanye West membaptis putri mereka, North, dalam acara TV realitas keluarga mereka. Katedral ini didirikan untuk menghormati 2 Santo Yakobus yang berbeda, Rasul Yesus dan kerabat Yesus yang merupakan uskup kepala pertama Yerusalem. Sebagai salah satu dari sedikit gereja di Israel yang masih utuh dari era tentara salib, Katedral Santo James memiliki banyak altar dan kapel berlapis emas, masing-masing dengan hubungan yang mendalam dengan sejarah. Salah satu altar bahkan menyimpan salib milik Ibu Konstantinus Agung, Helena. Gereja ini kaya akan ornamen dan detail, dipenuhi dengan berbagai hal menarik untuk dilihat, termasuk lukisan dinding kuno, ukiran batu, sekitar 130 lukisan keagamaan, jendela atap yang megah, lampu gantung yang rumit, dan langit-langit yang dihiasi dengan telur keramik gantung yang dibuat di Turki. Ubin Armenia biru dan putih dari abad ke-18 menambah keindahan tempat ini. Katedral ini juga memiliki langit-langit kubah setinggi 18 meter dan ruang pemakaman yang dihiasi indah, di mana konon perawan Maria meletakkan kepala Rasul Santo Yakobus. Sebelum mengunjungi gereja ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Katedral Santo James memiliki jam operasional terbatas untuk menjaga ketenangan sebagai tempat perlindungan spiritual. Pejalan kaki dapat masuk saat waktu sembahyang, yang ditandai dengan bunyi gong. Disarankan untuk berkunjung pada hari kerja antara pukul 06.30 07.30 dan 15.00 15.40, pada hari Sabtu pukul 8, dan pada hari Minggu pukul 8.30. Pengunjung diharapkan mengenakan pakaian yang sopan. Nomor 8. Gereja Kabar Sukacita, Nazaret.
Anda tidak akan lengkap mengunjungi Israel tanpa singgah di Gereja Kabar Sukacita di Nazaret, salah satu bangunan paling terkenal di kota ini dan gereja Katolik terbesar di Timur Tengah. Nazaret, yang merupakan kota kelahiran Yesus, memiliki banyak lokasi keagamaan penting untuk dijelajahi. Selain itu, kota ini memiliki populasi Kristen yang aktif. Setiap tahun, saat Natal, diadakan pasar dan parade yang meriah, dengan jalan-jalan yang dipenuhi dekorasi. Gereja Kabar Sukacita diperkirakan dibangun di lokasi di mana malaikat Gabriel menampakkan diri kepada perawan Maria untuk mengumumkan bahwa dia akan melahirkan Yesus. Meskipun gereja ini telah ada di lokasi ini sejak sekitar abad ke-7, bangunan tersebut telah mengalami banyak renovasi dan pembangunan ulang sepanjang sejarahnya. Gereja yang kita lihat hari ini dibangun pada tahun 1960-an dan dirancang oleh arsitek Italia, Giovanni Muzion, dengan gaya yang dikenal sebagai brutalisme Italia. Sejarah gereja ini juga ditandai oleh kunjungan dua paus yang merayakan misa di sana, Paus Paulus V dan Paus Yohanes Paulus II. Dengan keindahan arsitektur dan nilai sejarah yang mendalam, Gereja Kabar Sukacita adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang berada di Nazaret. Nomor 7. Gereja Pernikahan. Kafr Kana terletak di Galilea Bawah. Gereja Pernikahan dikenal sebagai lokasi di mana Yesus melakukan mukjizat pertamanya dengan mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta pernikahan. Gereja ini direnovasi pada tahun 1990-an dan menyimpan reruntuhan yang berasal dari sinagoge abad keempat yang menjadi dasar bagi pembangunan gereja tersebut, serta makam Bizantium yang dibangun kemudian. Gereja Katolik Roma ini hingga kini tetap menjadi tempat bagi pasangan untuk memperbarui janji pernikahan mereka. Selain itu, gereja ini juga memamerkan berbagai bukti temuan arkeologis yang menunjukkan sejarahnya yang kaya. Fasad gereja yang bergaya gotik sangat menarik perhatian, dihiasi dengan patung malaikat dan tokoh agama lainnya, menambah keindahan dan keanggunan tempat suci ini. Dengan nilai sejarah dan spiritual yang mendalam, gereja pernikahan di Kafr Kana adalah destinasi yang menarik bagi pengunjung yang ingin merasakan warisan budaya dan agama yang kaya di wilayah ini. Nomor 6. Gereja Dominus Flevit, Bukit Zaitun, Yerusalem. Gereja Katolik Roma ini, yang berbentuk seperti tetesan air mata, terletak di Bukit Zaitun dan menawarkan pemandangan panorama yang menakjubkan atas kota tua Yerusalem dan Bukit Bait Suci. Dominus Flevit, yang berarti Tuhan menangis dalam bahasa Latin, adalah salah satu gereja di gunung yang tidak boleh dilewatkan oleh para pengunjung. Dibangun pada tahun 1955 di atas reruntuhan gereja Bizantium abad ke-5, gereja ini memiliki lantai mosaik Bizantium yang terawat indah, yang berasal dari abad ke-7. Di situs ini juga terdapat makam yang digali sejak akhir zaman perunggu, serta halaman yang dihiasi dengan pohon zaitun kuno. Menurut tradisi, pada Minggu Palma, Yesus dikatakan menangisi nasib masa depan Yerusalem di tempat ini. Gereja ini dirancang oleh arsitek Italia, Antonio Barluzzi, dengan bentuk yang menggambarkan tetesan air mata, dilengkapi dengan botol air mata di keempat sudut kubahnya. Keunikan desain ini menambah kedalaman makna spiritual tempat suci ini. Dengan keindahan arsitektur dan nilai sejarah yang mendalam, Gereja Dominus Flevit adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin merasakan warisan religius dan budaya yang kaya di Yerusalem. Nomor 5. Biara Santo John di Padang Belantara. Terletak di sebelah barat Ein Karem, kawasan yang indah di Yerusalem yang terkenal dengan banyak tempat suci umat Kristen, Biara Santo John di Padang Belantara berada di lereng Bukit Hijau di sebelah Moshav Even Sapir. Biara ini mewakili alam liar tempat Santo Yohanes Pembaptis dibesarkan. Biara Katolik dan gereja pendampingnya dibangun di dekat gua alam yang diubah menjadi kapel, di mana diyakini Yohanes pernah tinggal. Didirikan di samping The Spring of the Hermit, yang berisi makam Elizabeth, ibu Yohanes. Tempat ini menawarkan pemandangan menakjubkan lembah Sorek. Dengan suasana yang tenang dan damai, lengkap dengan fitur air dan sudut pandang yang indah, biara ini memiliki makna yang sangat penting bagi umat Kristen. Sebelum mengunjungi biara ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Biara ini terletak di lereng bukit yang curam, sehingga untuk mencapai berbagai bagian situs, Anda harus mendaki serangkaian jalan setapak dan tangga batu. Pastikan untuk mengenakan alas kaki yang sesuai. Jam buka biara adalah setiap hari mulai pukul 8.30 hingga pukul 12, dan kemudian dari pukul 13.30 hingga pukul 17. Dengan keindahan alam dan nilai spiritual yang mendalam, Biara St. John di Padang Belantara
adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin merasakan kedamaian dan keagungan sejarah Kristen di Yerusalem. Nomor 4. Biara Santa Maria Kebangkitan, Abu Ghosh. Biara Santa Maria Kebangkitan adalah sebuah biara Benediktin yang terletak di Abu Ghosh, sebuah kota Arab di Israel, sekitar 10 km di sebelah barat Yerusalem. Gereja bergaya basilika ini dibangun di atas gereja Kebangkitan yang didirikan oleh tentara salib pada abad ke-12, yang sebelumnya dibangun di atas reruntuhan Romawi di lokasi yang diakini sebagai kota Emmaus dalam Alkitab. Seperti banyak gereja lain yang memiliki makna penting dalam Alkitab, biara ini juga dibangun di atas mata air tawar kuno. Bagian dalam gereja menampilkan langit-langit berkubah dan dinding batu melengkung yang menciptakan harmoni menenangkan, didukung oleh suara para pendeta yang berdoa. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan dinding dari era Perang Salib yang sebagian masih terpelihara dengan baik. Gereja ini juga memamerkan bagian lantai mosaik asli, serta halaman yang terawat indah, dipenuhi dengan bunga, pohon kurma, tanaman anggur, dan pohon zaitun, menambah keindahan dan ketenangan tempat ini. Sebelum berkunjung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gereja ini mudah dijangkau di kota Abu Ghosh, tepat di dekat Jalan Raya Tel Aviv Yerusalem 1. Pengunjung dipersilakan datang sesuai dengan jadwal berikut. Pada hari Minggu dan Hari Raya, Lauds pukul 7, Misa pukul 10.30, dan Vesper pukul 17. Sedangkan pada hari kerja, Lauds pukul 7, Misa pukul 11.30, kecuali pada hari Jumat pukul 7, dan Vesper pukul 18. Dengan keindahan arsitektur dan nilai spiritual yang mendalam, Biara Santa Maria Kebangkitan adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan bagi siapapun yang mengunjungi wilayah ini. Nomor 3. Stella Maris, Haifa. Terletak di puncak Gunung Karmel dan menghadap Teluk Haifa, Gereja Katolik Karmelit Stella Maris, atau Bintang Laut, adalah monumen bersejarah sekaligus lembaga keagamaan yang penting. Di dalam gereja ini terdapat gua tempat Nabi Elia konon bersembunyi, lokasi yang tepat berada di bawah altar, di mana para jamaah dapat berdoa dengan khusyuk. Interior Stella Maris dihiasi dengan kubah yang dicat indah, menampilkan adegan-adegan Alkitab, termasuk momen dramatis saat Nabi Elia naik ke surga dengan kereta perang berapi. Selain itu, pengunjung dapat mengagumi patung perawan Maria yang diukir dari kayu cedar Lebanon, serta adegan kelahiran Yesus Kristus yang dipamerkan secara permanen. Dinding gereja terbuat dari marmer putih yang menambah kesan megah tempat suci ini. Di luar gereja, Anda dapat menikmati pemandangan spektakuler Teluk Haifa, serta memberikan penghormatan di sebuah tugu peringatan untuk prajurit Prancis yang tewas di tangan pasukan Turki Ottoman setelah mundurnya Napoleon dari Akko pada tahun 1799. Stella Maris juga menjadi tujuan tahunan untuk prosesi Katolik terbesar kedua di Israel. Selama Perang Dunia Pertama, patung Our Lady of the Scapular dipindahkan dari gereja dan disembunyikan di lokasi yang aman di Haifa. Setelah perang, pada tahun 1919, patung tersebut dibawa kembali ke gereja dalam sebuah prosesi kecil. Sejak saat itu, setiap hari Minggu pertama setelah Paskah, kerumunan besar umat Kristen Katolik dan pemimpin gereja mengiringi patung tersebut dalam perjalanan dari Haifa menuju gereja. Dengan keindahan arsitektur dan makna sejarah yang mendalam, Stella Maris adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan bagi siapapun yang mengunjungi Haifa. Nomor 2. Gereja Santo Joseph, Nazaret. Gereja Santo Joseph dibangun di atas lokasi yang diakini sebagai bengkel pertukangan milik Yusuf, menjadikannya salah satu gereja yang istimewa di kota kelahiran Yesus di Galilea. Meskipun seringkali kurang dikenal dibandingkan dengan gereja-gereja penting lainnya di area tersebut, seperti Gereja Kabar Sukacita yang terletak tidak jauh dari situ, Gereja Santo Joseph tetap menawarkan daya tarik yang tidak boleh dilewatkan. Dibangun pada tahun 1914 di atas reruntuhan gereja tentara salib abad ke-12 yang juga dibangun di atas gereja Bizantium sebelumnya, Gereja Santo Joseph memiliki serangkaian gua di bawahnya. Di antara gua-gua tersebut, terdapat satu gua yang menyimpan temuan arkeologi dari zaman Alkitab, serta gua lainnya yang dianggap sebagai bengkel Joseph. Dengan nilai sejarah dan spiritual yang mendalam, Gereja Santo Joseph adalah destinasi yang menarik untuk dijelajahi oleh siapapun yang berkunjung ke Nazaret, menjadikannya bagian penting dari perjalanan spiritual di Tanah Suci. Nomor 10. Gereja Segala Bangsa, Yerusalem. Gereja Segala Bangsa, yang juga dikenal sebagai gereja atau Basilika Agoni, adalah sebuah gereja Katolik Roma yang terletak di Bukit Zaitun,
tepatnya di samping Taman Getsemani. Dibangun oleh arsitek Italia Antonio Barluzzi antara tahun 1919 hingga 1924, gereja ini berdiri di atas gereja pertama yang bergaya Bizantium yang dibangun pada abad ke-4 Masehi. Gereja awal ini dihancurkan oleh bangsa Persia pada tahun 614, kemudian dibangun kembali oleh tentara salib, tetapi akhirnya dihancurkan lagi. Di dalam gereja ini terdapat sebuah batu yang diakini sebagai tempat di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani pada malam sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Matius 26, ayat 36-46, Markus 14, ayat 32-35, dan Lukas 22, ayat 39-46. Gereja ini diberi nama Gereja Segala Bangsa, karena pembangunannya dibiayai oleh 12 negara di dunia, yang kemudian ditandai dengan lambang-lambang di kubah gereja. Selain dikenal sebagai Gereja Segala Bangsa, tempat suci ini juga disebut Gereja Agoni, yang berarti penderitaan. Oleh karena itu, interior gereja ini dirancang dengan nuansa yang agak gelap, mencerminkan arti nama tersebut. Dengan sejarah dan makna spiritual yang mendalam, Gereja Segala Bangsa adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan bagi siapapun yang mengunjungi Yerusalem. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.